Maka bertanya hafaz parat bagi Imam Syafi'i, biasa adanya dia baru sakit, rupanya jamun ken anaknya nandur hidup. Masalatun pengkoda ta'allumul jadali wal kalami mazmuman kata allumin nujumi au mubahun au mandubun ilaih. Ini satu masalah, maka jika engkau bertanya bermula belajar jadal dan kalam, ilmu untuk tata cara mendakwah, ya ujung-ujung kupheb gop putalu gop untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari popularitas, tercela seperti belajar ilmu bintang atau dianya belajar jadal itu mubah atau disunatkan kepadanya. Yang heboh pertanyaan mazmum mubah mandub ilih merono jadal. Nisya maka ketahui olehmu bahwa sungguh bagi para ulama pada ini masalah itu habis melampaui batas. Sebuah kelompok berat hat bak gepegah israfan nyen di atir gulu, gulu melampaui batas, israf berlebihan bersangatan jauh daripada melampaui batas puno. Di atir gulu israf berat halam fi atrafin di beberapa bidang. Nah, bidang masing-masing penjelasan. Maka di antara orang yang berpendapat itu bahwa sungguhnya belajar bid'ah dan haram, dan bahwa sungguh seseorang hamba jika ia bertemu Allah Azza wa Jalla dengan tiap-tiap dosa selain syirik, lebih baik baginya hamba daripada bahwa bertemu ia akan Allah dengan ilmu kalam. Menyemati dalam keadaan murno ilmu kalam hanagat agar dosa yang lain hanadi bersarikat Allah. Dan di antara orang yang berpendapat bahwa sungguhnya belajar itu wajib
dan fardu, adakala di atas jalan kifayah atau in. Dan bahwa sungguhnya belajar itu sebaik-baik amal dan setinggi-tinggi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Karena belajar ilmu jadal dan kalam itu tahqiq bagi ilmu tauhid, dan salah satu cara untuk menolak daripada perusak yang datang dari agama Allah, perusak bidang akidah, aliran sesat dan sebagainya. Yang pada pendapat yang pertama bid'ah dan haram, yang kedua wajib, fardu, ada kala kifayah, ada kala ain, yang kedua afdalul a'mal wa lal qurubat. Yang pendapat supopo pendapat, dan kepada tahrim berpendapat Syafi'i dan Malik dan Ahmad bin Hanbal dan Sufyan dan seluruh ahli hadis daripada ulama sahabat. Yang nurunyan yang berpendapat hari ini. Berkata Ibnu Abdul A'la rahimahullah, lun dengar Syafi'i radhiyallahu an pada satu hari yang berdiskusi ia akan hafaz farad. Nah, terjadi dawa antara Imam Syafi'i dengan hafaz farad. Dada ianya hafaz farad itu setengah daripada ulama kalam kelompok Mu'tazilah. Apa yang dilakukan oleh Syafi'i demi bahawa bertemu akan Allah Azza wa Jalla oleh seseorang hamba dengan seluruh dosa selain syirik dengan Allah itu lebih baik baginya hamba daripada bahawa bertemu ia hamba akan Allah dengan sesuatu daripada ilmu kalam. Mati tidak ada orang dum dosa yang hana syiriknya lebih daripada hana dosa lain selain syirik yang meruno ilmu kalam, menguasai ilmu kalam, mati dalam keadaan yang hanager. Dan sungguh lun dengan Imam Ghazali ya, daripada hafaz akan kalam yang hana sanggup lun bahawa ulun hikayah akannya kalam. Rupanya Imam Syafi'i sendiri pernah bertemu dengan hafaz farad. Makna han sanggup hai tenate untuk ulun pega dumnan gasa dumnan hanaga, yaitu pendapat hafaz farad Al-Quran itu makhluk. Quran makhluk. Orang yang kan kali kita baca banyak Quran dengan makna kalam yang kadim, banyak Quran dengan makna huruf-huruf yang tersusun lagi yang kita baca yang ada dipugat oleh Sayyidina Utsman.
Dan berkata ianya Imam Syafi'i Abu Hafaz, sungguh ulun kalan daripada ahli kalam itu sesuatu yang hana ulun sangka akannya sesuatu sama sekali. Syafi'i lho, berkata Syafi'i, lun pernah lun kalan orang-orang yang menguasai ilmu kalam hana terjala tu membaca pi punya tidak ada orang yang tergolong dalam muslim gemarit yang lagiannya. Jadi letan tutur-tutur orangnya yang mengarah kepada kufur kadang-kadang atau sekurang-kurangnya fasik. Dan demi bahawa dibalakan seseorang hamba dengan seluruh barang yang dilarang oleh Allah daripadanya barang selain syirik, lebih baik baginya hamba daripada bahawa memperhatikan ia dalam bidang ilmu kalam. Yang lagi bunuh cuma lain cara ke ibarat ubina buat larangan Allah tapi buat mendum yang kan syirik, yang lebih baik daripada memperhatikan dalam bidang ilmu kalam. Dan menghikayah oleh Al-Karabisi yang murid senior daripada Imam Syafi'i, apa yang dicerita oleh Al-Karabisi bahawa sungguh Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya orang tentang sesuatu daripada ilmu kalam, maka marah ia. Nah, orang yang tanya iban dah merono ilmu kalam, gede taju menyegede pu prak-pruk gede, marah ia. Dan berkata ianya, Syafi'i tanya olehmu tentang ini akan hafaz farad dan kawan-kawannya. Begitu mereka itu oleh Allah ya, doa apa ujung gede katanya bak si hafaz farad dan CS itu CS kawan-kawannya. Nah doa wa Imam Syafi'i wa ujung jazakumullah begitu mereka itu oleh Allah. Dan tak kala sakitlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkunjung atasnya Syafi'i oleh hafaz farad. Sakit Imam Syafi'i kerja hafaz farad. Faqala lahu man ana. Maka bertanya hafaz farad bagi Imam Syafi'i. Biasa adanya dia baru sakit. Rupanya jamun kena lagi ya, nandurilu. Adun sayang negeri orang sakit dengan menghadapi hal-hal yang cukup mekarat dia kadang-kadang sesak nafas, menafahan juga dari ili, kagak bukan rugunan. Nandurilu kata jalan nanduri kat ketan. Yang penting orang sakit sunat ini ada sunat dikunjungi, dan tata cara kunjungi orang sakit kita orang taklim di umat bahawa yang tidak boleh tahu orang sakitnya bila tahu orang daerah bawah bahawa katanya doa yang long ingat as'alullahal azim rabbal arsyil karim ay
fiyaka bi sifai. Tujuh ke kalung hadiah, kalung ijazah, sona terima juga anak ke kedak. Gejawab oleh Imam Syafi'i, hafaz farad pun anak keduri tiap hari. Nyan doa, la hafizakallah wala ra'aka hatta tatub mimma anta fi. Bubek ge pelihara kata oleh Allah dan bubek ge jaga kata oleh Allah sehingga kata taubat daripada barang kata dalamnya barang. Taubat dengan sakit bunyi Imam Syafi'i. Ada doa ke hafaz farad. Lebih ke doa Buno akhzahumullah kan hafaz para mandan CS-nya kalinya la hafizaka wala ra'aka. Dan berkata ianya Imam Syafi'i pula, jikalau mengetahui oleh manusia apa bahaya mempelajari ilmu kalam daripada ahwak itimah yang kengkeng, yang katanya kajarang ilmu kalam kajarang mudawanya itimah yang kengkeng, antara lain ingin popularitas kegetanya wantang orang lain berdiuk tepak katanya maka meriuk geti naik kok iuk tepak katanya menyaitu pupu musibah yang akan datang bak murno ilmu kalam hawa nafsu. Sungguh lari mereka itu daripada belajar ilmu kalam sebagaimana lari mereka itu daripada singa. Hai beelet dimruno iputo ha gaya kerimung ke singa menang ia ke efek samping yang akan timbul daripada murno ilmu kalam. Dan berkata Syafi'i pula, apabila kata dah dengar tidak orang nyampe buk makna uragam kerana ini terbenar kepada orang ini. Berkata ia seseorang al-ismu wal musamma atau ghairul musamma, bermula nama dianya nama itu musamma atau bukan musamma, maka naik saksi olehmu dengan bahwa sungguhnya orang tersebut daripada ahli kalam dan tidak ada agama baginya. Yang penting kan kita kena al-ismu wal musamma, nama sama dengan yang dinamakan. Nama Asyifa mantangin nak nade oh kau terus nama Asyifa yang musamma pos kes tret nyan ainukan kairukan nama huwal musamma, nama bukan musamma ke pujinya hai yang nama yang musam etnan mentang yang kalken ilmu kalam. Jadi menyobat hati natom nedengar ledhat pudatia yang puadranya rupu yang kelaganya ni menyaurung ledhat wet ledhat pudatia yang kelaganya model ilmu kalam. Juga bukan menol, juga bukan mudi. Nyan manteng kabahaya. Kaidamang dalam bab bahaya, babul bahaya. Al ilmu wal musamma adalah ghairul musamma. Yang betul itu sih, hai ismu yang ke nama asyifa musamma poskustra lain barang yang tabuhnan lain, nama barang lain. Punya orangnya duit keputar kena gede. Jadi dia putar dia. Nak tahu dengar lah Allah.
Getat gasa waladina lahu tak bengi Syafi'i ana agama begini. Ken Za'farani nya teman bunuh orang. Nanti ingat Karabisi Za'farani murid senior daripada Imam Syafi'i. Ken Syafi'i bermula keputusan hukum lun ke awak ahli kalam bahawa dipukulkan mereka itu dengan jabung kurma dan dipetawaf mereka itu di seluruh kabilah dan keluarga, dan dikatakan inilah pembalasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan masuk ia dalam ilmu kalam. Taikat jarau likut Dajok pulpa meria dikrek pulpa meria tu karena bak kurma bak dia pulpa kurma dikrek lian tak puai-puai tu di seluruh kabilah dan seluruh keluarga tidak tak puai-puainya tapoh di tiga ke. Nah urun pogak pengumuman nyo kebalasan ke urun-urun yang hang dicok dalil daripada Quran dan hadis dan dicok dalam membicarakan tentang ilmu kalam. Logika. Urangnya hana bersumber kepada ayat dan hadis, logika itu. Putra logika pemikiran. Filsafat. Ya, ahli ilmu kalam termasuk filsafat. Kena kejaga pun Mu'tazilah. Logika. Kita nyona betua leh subut hukum nilai dengan kitab dan sunnah baru filsafat. Kitab dan sunnah mengisbat hukum, filsafat mengizhar hukum. Baik melawa-lawa laulai dun. Karena di satu sisi gecela, tapi kita nyona kita pakai pemakaian gedanya akan dika di awalnya dika filsafatnya logikanya dika menyai terima oleh fikiran baru jauh ayat dan hadis menyahai terima oleh fikiran hanya jauh ayat dan hadis takwil kalau lagi pegang dalam ayat dan hadis yang ban beda ahlu sunnah dengan Mu'tazilah penyuhana salah takbir dalam kitab tahkimul aqli tahkimul aqli menjadi hakim adalah akal bukan Al-Quran dan hadis. Zaman belum orang cuma cuba ipagat laganya orang cuma cuba betul elu pentung ya renan anaga citalah dua harat bajehana kajaro likut ipuewe kede nan yukun lun panjuri ale namat bo mutabah nanti ngoleh kelantau merati menyonyo benar rompo likut berarti lagi kebugai ke gaja sinot le gaga tapi kan badra yukunnya wa yuqalu orang lain pada pengumuman inilah pembalasan orang yang meninggalkan Quran dan hadis dan mengambil hukum daripada filsafat atau secara logika. Dan berkatalah Ahmad bin Hanbal tidak akan memperoleh kemenangan orang-orang yang belajar ilmu kalam selama-lamanya. Dan tidak hampir engkau lihat seseorang yang meninjau ia dalam bidang ilmu kalam kecuali dalam hatinya ada ghilun daghlun tapi di dalam ini ghilun
tadarru'ul khiyanah wal adawah. Mempersiapkan untuk khianat. Ujung-ujung urungnya khianat dan ujung-ujungnya membuat sesuatu yang jadi permusuhan antara satu sama lain. Dan mubalaghah ianya Ahmad bin Hanbal pada gejala orang yang menggaduh dengan ilmu kalam, sehingga gejengong ianya Ahmad bin Hanbal akan haras muhasibi beserta zahidnya haras dan war'anya haras. Yang kurang dengan sebab karangnya haras akan satu kitab pada menolak di atas mubah dia. Haras mahasibinya gore daripada Junaid Baghdadi. Sedangkan Junaid Baghdadi imam dalam ilmu tasawuf. Gekarang kitab getulak awak-awak yang pegang bid'ah. Kah nak salah? Cuma menyokata karang kitab untuk tatulak orang pegang bid'ah kan nak cekot tentang bid'ahnya. Nyanduk mencekot tentang bid'ah bengih ke Ahmad bin Hanbal sampai hangga mari. Padahal karangan agaknya enggak untuk tulak. Cuma tak tulak lagi tanya tulak orang kan tamat orangnya kan hanjit tak tulak jarak jauh ana ilminya tanya. Mencekot tentang bid'ah tetapi mencekot untuk tulak bengih Ahmad bin Hanbal. Dumnan dijaga. Yang haras mahasibi, urim zahid, ulama zahid dan ulama wara'ah. Dikuasai ilmu zahir dan batin. Tasawufna, fikihna. Tetapi bagi karang kitab untuk betulak awak mubtadi' ini Mu'tazilah dan Rafidah. Pakan Ahmad bin Hanbal bengihkan dekat orang yang bergaul mantang dengan orangnya dekat terpengaruh. Contoh ditanya Abud Al-Mahli. Pendapat pun merumpak tengah orang gehon. Pendapat kedua tidak ro katakim. Pendapat kelih nam padung ro katakim. Pendapat kelima spontanitasnya kompak mendung sesuai dengan pendapat kelima. Berarti yang ringan, yang pui, yang bisa diterima oleh dan jino. Maka anggapi ilmu bihit duduk londumung dalam kitab Sawa'iqul Muhriqah belantir dak nan kitab belantir dak rat karangan Ibnu Hajar Haitami ya Tuhfah Haitami untuk tolak pendapat-pendapat Wahabi itu, termasuk pendapat lanjut bersetuju hina ngeberah Nabi ke bersetuju Fatimah dengan Ali lagi pernikah Fatimah dengan Ali melakai ia tabah bangkung gerudah ibabah gecok ia gertik bak dada Kun Allahumma inni a'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitanir rajim ke Ali lega ke Fatimah lega wa'idzuha doa taban. Orangnya getiram bak ruang. Getiram kan geplele kan. No bunuh retik yang jaro anak on kan. Anak on sini juga ngan jaro gertik. Maka lu wale lu pernikah orangnya roji cocok lagi nya ru abulu angin tentang sehat katanya geduk lengan tu kepegah antara lain kagedimung dali kutiju reti undang iganya kagepubu ini kepegah kata ke belum awal bubu kepegah hino lagi nya cit kutiju urung menikah anali pakai on kayanya beru-beru padi reti ia mandang.
Tetapi keterangan untuk pakai kaya berpadi dan sebagainya, na sempurna si hinan ditamah oleh ulama dudo sebagaimana ia sempurna ji sejuk, dingin dan sebagainya, na barang-barang lain yang na sempurna lagi yang na munasabah, maka ditamah oleh ulama dudo menyahana salah tiblah macam drone payah nak minta yan tion gertahnya bayar tertuh ribe tiblah macam benda yang digunakan untuk bersejuk, nah hikmahnya masing-masing. Mangkulun daripada abi kampung mulu. Mangkulun. Ilo hana najir matanya. Lunja luyuja tengku lebu tengku said. Ba abi kampung mulu almarhum untung awai tak acok. Mahan kagak magawa-gawa kan. Dan hana dupat li no. So na kebah yuk kekungan ya fotokopi be ahoi te dan yang le urang pat dali pu hikmah padi ber padi tira capri hana yang lucu foto pat bat tulo bulukan kan aruh ngan tira dia urang pajo kaki pedun aju pajo you know, anda jodoh li, kaki numpang baju buka kita, takut salah jodoh. Oh kan. Waqala lahu, dan berkata ianya Ahmad bin Hanbal baginya Haras Mahasibi waihak alasta tahki bid'atahum awalan summa taruddu alaihim. Sayang dah kata kata-kata tarahum. Adakah tidak engkau hikayah akan bid'ah mereka itu kali pertama, kemudian kamu tolak di atas mereka itu? Yang nyarap pengen. Karena waktu tanya tolak bid'ahnya seseorang kan tak cerita le puatra yang je ke bid'ah buji. Oleh kamu buat tak cerita yang je ke bid'ah buji baru tak tolak. Dan nyatakan yang hana betul. Yang bak ceritanya ka memperbanyakkan khazanah bagi mereka itu dengan tak cerita adanya walaupun tak tolak. Kan kata hikayah keburukan awaknya, kejahatan awaknya. Renan Ahmad bin Hanbal bengih. Yang pertama. Yang kedua, adakah tidak engkau mendorong manusia dengan sebab karangan kamu di hati mutalaah bid'ah dan kemiki pada demikian syubhat? Maka diseru mereka itu oleh demikian kepada pemikiran dan koreksi. Kayak buh pikiran le urang watai baca kita adanya. Oh, adanya bid'ah karena laganya. Nyanduk metajo pikiran urang kepada bid'ah gara-gara karangan Haras Mahasibi Ahmad bin Hanbal bengih. Sampai kecengom hajarah kecengom. Dan berkata Ahmad rahimahullah, bermula ulama-ulama kalam itu zendek. Ya, kabrat lam sana diqah. Kelompok zendek. Yang zendek kan batu tahu dengan munafik. Berat lagu. Tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Zindih. Dan tidak beriman dengan keesaan Khalik. Dan pendapat lain yang gekeun zindih
orang yang tidak berpegang dengan syariat. Syariat jitna jahana lagi sembahyang puasa. Jitna jahana. Dan berpendapat awaknya dawamid dahri hana kiamat. Alamnya kekal selama-lamanya. Najid orang Arab gekun kelompok zindiq dengan mulhid, orang yang menyimpang daripada jalur yang benar. Dan berkata Malik rahimahullah, malaka Malik ara'aita an ja'ahu man huwa ajdal min. Bagaimana pendapat kamu yang ara'aita, akan adakah kamu lihat, akhbirni, jika pegah siat ba'lun, bahawa datang akannya oleh siman yang dia nyaman itu lebih tega mudawa daripadanya seseorang. Adakah meninggalkan ia akan agamanya tiap hari demi agama baru, yakni nyah nampu mudanya teruk orang yang lebih kuat jadal, yakni pegah pengertian atau maksud daripada kata-kata Malik bahawa sungguh pendapat kelompok yang galak tat mendawadawi itu lebih kurang. Tapi kira mentang hana saban pendapat tafawud, yang pegah meno, yang pegah berat lom dia dihnya, yang pui lom. Pendapat kelompok mujadilin tatafawud. Dan berkata Malik rahimahullah pula, tidak boleh naik saksi ahli bidah dan ahwa. Kelompok-kelompok bid'ah termasuk orang ahli bidang ilmu kalam, kelompok yang berturut hawa nafsu, lanjut pakai kesaksi. Yang marid Imam Malik, maka berkata sebahagian ashabnya, murid-murid yang senior daripada Imam Malik, gedakwi ahlil bid'ah, kata-kata ahlil bid'ah yang dalam penjelasan Imam Malik, gedakwi annahu arada bi ahlil ahwa ahlul kalam ala ayyi madhhabin kanu, bahawa sungguhnya Malik menghendaki ia dengan kata-kata ahlil ahwa adalah ahli ilmu kalam. Arti barang mana mazhab adalah mereka itu, kerana kelompok yang ahli dalam bidang ilmu kalam pun punya mazhab sih. Ulama-ulama yang jadi kega, yang pembawa obor lagi, pembawa obor olimpiade. Barang kata mazhab mentang ahli kalam yang gemaksud di Imam Malik dengan kata-kata agaknya ahlil ahwa. Karena wate dukun bid'ah yang mengarah kepada kufur, lagi contoh bunuh, bid'ah yang mengarah kepada fasik. Maka pertanyaan malam di Bandar Aceh, urang cara teman yang Pak Anas ada yang kapadungga ganya dua ba kabit yang kabit yang kepala bidang kadis, kepala dinas pendidikan. Hukum katanya ikut imam, contoh di masjid rayanya yang kadang-kadang Wahabi yang bertanya. Dan jawab, seseorang yang iktikad gaknya melenceng daripada ahlu sunnah wal jamaah, kadang-kadang kafir.
Menyo sampai-sampai iktikadnya Tuhan di langit. Yang kegaglah dapat dipahami oleh orang. Karena iktikad yang betul Allah hana bertempat. Nyo awaknya Tuhan di langit. Buat wek aki kira. Kahek lagi pegawai umur 6 orang ke kerja. Atang aras, buat wek aki kejip kopi espresso. Dan tamah betul. Nyamnya sampai kenan itikadnya kafir, anak tak ada ikut. Nah, yang mengarah bid'ahnya kepada fasik. Cuma hanya kuali nikah mentang. Sah tak ikut, hana fahla berjamaah. Alih nampum oleh anak, penai na tanya nampum. Giyu surah tiga tu kahek. Dan kan Abu Yusuf rakan berhadi. Sebenarnya kerakan kata-kata ashab dalam bidang beutnya murid lagi drone rakalung ba. Kantamnya jak kopi ngalu murid. Ashab Syafi'i kan? Murid yang senior. Ashab ashab Imam Hanafi nya Abu Yusuf murid yang senior. Man talabal ilma bil kalami tazandaqa. Barang kata diminta ilmu dengan cara ilmu kalam, jadi zindik ia. Dan berkata Hasan, be sagai-sagai kata tajak pegat dawa-dawi dengan ahli ahwa, iaitu ahli bid'ah, dan be kata mendua-dua akan mereka itu, dan be kata dengar daripada mereka itu. Nyandum li Hasan. Pertama buka pintu dawa-dawi yang be sagai. Olehnya hana dawa cuma dua mentang, backseat hana du tidak ada, tapi tak dengar tadi pegah backseat. Lepu baik. Siap diskusi jangan. Pulang sekedudukan sebuah meja tadu. Pegah-pegah apa? Baik. Hana tadu tidak tajak tak dengar tadi pegah pi. Backseat. Nyanduk berat kecaman daripada ulama-ulama yang muktabar tentang ahli kalam. Dan sungguh sepakatlah ahli hadis daripada ulama sahabat ada ini. Ini atasnya orang lain pun. Yang pertama, baik berdiskusi ngawaknya, baik dia membuka pikiran ngawaknya. Yang kedua, baik satu kedudukan. Yang ketiga, baik sering tak dengar-dengar perkataan awaknya, karena ujung-ujung mudarat, mendatangkan kemelaratan hati iktikad. Dan tidak terbatas barang yang dinakalkan daripada mereka itu ulama muktabar daripada yang berat-berat tentang mereka itu. Itu pegah, menyatakan pegah, itu pegah. Lihat pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ulama muktabar tentang ahli kalam. Waqalu, dan berkata mereka itu ahlul hadis puno tidak diam daripadanya membicarakan tentang ahli bidah oleh para sahabat, beserta bahawa sungguh mereka itu sahabat itu lebih makrifah dengan hakikat dan lebih fasih dengan mengatur kata-kata daripada lain mereka itu, kecuali karena tipu mereka itu para sahabat dengan apa efek yang akan timbul daripada pegah-pegah hakikat daripada kejahatan. Ngan awak ahli ilmu kalam kan tinggi tat ilmu para
sahabat. Tapi para sahabat ge mana gaya pegah-pegah lagi awak ahli ilmu kalam pegah. Karena gedepu bahaya. Bahaya yang akan timbul menyajikun efek samping. Kan karena hana gitu. Jadi kan karena jarang tat awak ahli ilmu kalam bak pegah apa. Sehingga tinggal sahabat ini karena sahabat hana pegah lagi awak yang pegah sahabat hang pegah lagi ahli ilmu kalam pegah karena ada bahaya, ada efek samping yang membahayakan akidah urang hang pegah ada awak yang pegah be tasangka itanyo sahabat bangai geiem hang pegah yang jarang awak ahli ilmu kalamnya hang betul. Dan karena demikian hanjit pegah karena bahaya nekul Nabi sallallahu alaihi wasallam binasalah mutanatti'un lega gaulang. Artinya mun'amikuna fil bahsi wal istihsan, orang yang memperdalam pada koreksi dan menghabis-habis. Berarti tata cara ahli ilmu kalam pegah apa yang koreksi sampai habis-habis dah. Nabi sendiri gelarang katanya, kamu pun turah silapih kaji ile, bet tak pleh habis-habis dah. Minyak tak pleh habis-habis dah. Karena bisa timbul yang hanagat. Lagi contoh, orang gekuh mon perle ke iya. Kamu nampak mata iya, hana ke piu. Gekuh julam, gekuh la julam itu biar tu minyak. Yang kaji ke contoh. Perle iya, katruk kaji tepiu sebenarnya. Katruk batu jual. Hana ke piu gekuh lam itu biar minyak. Ada kelai itu biar gas, ada kelai itu biar lahop. Kagak ada yang tujuan. Bahaya menyogah. Kita nyoi po waktu. Miona sumber api tutung. Hanagat orang yang perlu tak pembahasan. Bahas perlu tapi sekedar memada. Saya kampung kaji. Wahtaju aidan bi anna dzalika law kana minatin lakana dzalika ahamma ya'muru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimu tariqah wa yasna alaihi wa ala arbabihi. Dan gejok dalil oleh mereka itu ulama pula dengan bahwa sungguh demikian puluh-puluh kan. Peluk-peluk pembahasan, berhabis-habis pembahasan daripada agama. Sungguh adalah demikian sepaling penting barang yang diperintah dengannya barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gedam hang gebi perdalam. Menyo perdalamnya hal yang penting dan termasuknya bah agama, sungguh Nabi diperintah baik kapubre kabahas secara mendalam ana tahu began dan mengajar ia Nabi akan jalannya dan memuji ia Nabi di atasnya dan atas orang-orang yang ahli bidangnya. Maka sungguh mengajar ianya Nabi akan mereka itu akan istinja. Nabi rahe dagai Bruno ana guyo tahke ilmu kalam ana guyo sahabat tahke ilmu kalam rae begleh benda yang kecil kena long pegah menjanjan kuda murno ilmu hakikat golong begleh bahkan berat bacut bak long pegah karena bek dipikir orang
dengan kata suluknya kaji kaulia katanya, maka tak apa berat berarti tak pegang. Suluknya tata cara beribadat urang lawai. Itanya baru tak mulai tapi payah tak koreksi diri sendiri. Kata suluk, nak boleh tak? Putren sampai tadi. Untuk tapoh semangat orang yang ibadah ketika di ibadat jalur para aulia tentang nyampi kaje ke aulia nyan sekai kan pupet suluknya anggapan orang mate suluk. Kadang-kadang bawa dia dah baca adab-adab hanjit dalam hati di semangat keramat dengar ke wadanya. Ada kala kalau teruk anak dengar. Dan ajak mereka itu kepada ilmu faraid. Legu purno istinja kepegah. Nyo bah faraid payah meruno payah meruno kedua purno orang lain karenanya si tengah daripada ilmu dan cepat dua dan sehingga ilmu pun yang dicabut daripada umat lun adalah ilmu fara kengkalang meruno prai meruno ada gop tumpui gop meruno cara we idanyo hai hana rusak akidah menyo meruno kalam meruno ujo-ujo rek ke zinde rusak akidah nyo hana rusak akidah dan meruno cara we harta gop idanyo hana harta hana pun atai tatu au benda nah 10% danyo kan boh prai. Wa asna alaihim gepuja oleh Nabi guru-guru yang berno ilmu prai. Wa nahahu manil kalam fil qadar. Dilarang oleh Nabi mereka itu para sahabat daripada membicarakan tentang qada dan qadarnya hak Allah Taala. Cuma tak etika mantai adanya. Qada dan qadar yang hak Allah Taala. Ruku iman. Baik bahas. Nyo dekedi la Allah. Tengah nyo dekedinya. Bahas. Gelarang. Wa qala amsiku anil qadar. Dan gekil Nabi tendro le kata daripada membahaskan tentang takdir daripada Allah. Dan atih ini kelakuan yang na pada Nabi buno geyu meruno cara istinja, geyu meruno prai hanggebi berdalam dalam membahas masalah qada dan qadar berkekalallah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka menyelagainya dari Nabi dan sahabat. Sedangkan Nabi dan sahabat adalah guru yang utama. Nabi berguru kepada Jibril, Jibril berguru kepada Lauh Mahfud. Lu fikir awal Jibril buat Tuhan ke? Rupanya kan dah guru Jibril Lauh Mahfud gejak buat Lauh Mahfud. Kalian apa tugas daknya untuk peturun ke Nabi? Kepegah ke Nabi kepegah kepada sahabat. Berarti guru yang paling utama adalah Nabi dan sahabat. Punya orang yang laginya faziyadah alal ustad tughyanun wa dhulmun. Maka tatamah di atipu yang gak ajar li guru nyan durhaka dan zalim. Kan ube gubernur le gure da purno ko lebih da purno nya hanaga wa humul ustadzuna dan mereka itu para sahabat itulah guru wal qudwah panutan ikutan wa nahnul atba wat talamisah kita ini pengikut dan murid. Dan adapun kelompok yang lain, apakah itu bina?
Aulikut hak dia. Nya tabi gunakan ada Imam Syafi'i haram. Kelompok yang lain yang beda pendapat dengan Imam Syafi'i, yaitu kelompok yang mengatakan wajib berbimbang dengan ilmu kalam. Apa alasan orangnya? Maka mengambil hujah mereka itu dengan bahawa berkatalah mereka itu bahawa sungguh yang perlu dihindari daripada ilmu kalam, jika ada ianya ilmu kalam itu lafaz, jauhar wal arar, zat dan sifat. Yang baik, yang mamnu', yang ditegah daripada ilmu kalam, lafaz dan lafaz jauhar dan arat. Yang baik bicarakan, yang baik dah bicarakan, lain anak bubu. Wa hadhihi istilahatul gharibah, dan ini beberapa istilah yang jarang diperdapatkan, yang tidak pernah terjadi pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Hana bangsa sahabat bicarakan tentang lafaz terdiri daripada jauhar dan arat. Nah, jauhar zat maksudnya, nah arat sifat. Hana bahas jamun. Fal amru fihi qaribun, maka urusan padanya masalah tersebut itu qarib, artinya masih mudah. Etnan pembahasan ulama kalam yang mendeng mudah, karena tidak daripada satu ilmu kecuali sungguh didatangkan padanya akan beberapa istilah, karena untuk memberi pengertian kepada orang lain. Yang kan ilmu kalam mendeng pakai istilah, ada ilmu beranggap mendeng, nah pakai istilah-istilah untuk memudahkan pemahaman kepada orang lain. Kal hadis wa tafsir wal fiqh, lagi ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh. Dan jikalau didatangkan di atas mereka itu ahli kalam akan ibarat naqdi wal kasri wal tarkib wa ta'diyah wa fasadil wada' illa jami'il as'ilah allati turadu 'alal qiyas lama kanu yafqahunahu. Dekedi tabah bahwa ahli ilmu kalam ibarat tanakut, bicah, mususun, muta'adi, pasid wata' kepada seluruh pertanyaan yang didatangkan di atas kias. Sungguh tidak adalah mereka itu memahami oleh mereka itu akannya. Yang awak ahli ilmu kalam menyertami ada yang tanyoben dalam ilmu alat. Terjadi tanakut ni saji, terjadi ta'diyah yang pasid wata'. Nampak? Karena orangnya enggak bertima istilah drong. Hana ge pelajari istilah-istilah dalam ilmu yang lain. Maka bermula pena ibarat untuk memahami dengan ibarat di atas maksud itu sahih. Tak pegat ibarat istilah supaya orang bisa dipahami yang gedanya maksudnya biasa saja sahih. Seperti menciptakan bangkong di atas bentuk yang baru untuk mempergunakan bangkongnya pada yang mubah. Bejana berkan hana tangki. Orang gubuh ia kenan menyoi hukum kuah hukum orang gubuh kasusah. Tak ciptakan bangkong mutangke, orang tabu kuah tu mangat tabu. Ini tidak jadi masalah untuk mempermudah cara kerja. Kanyo kan bangkong tabu kuah
Dalita kanan tamat terurung. Pacok jabruk, lekai jabruk, lapik buat punggung. Nyonya karena hidung, pu hidung tu tangki tempat mat. Nyan biasa saja apa. Hana buku kan sahih. Tapi beta buhara udahlah. Lit tatibta bangkung yang mangat mat ara udahlah mandi si fi mubahin. Wa in kana al mahdur huwal makna, walaupun nalah yang mamnu yang dilarang itu satu makna buno, yang mamnu lafaz. Lafaz yang diciptakan yang bahaya karena bisa mengarah pengertian kepada yang salah. Makna yang mahdzur fa nahnu la na'ni bihi illa ma'rifah dalil. Maka kamu hendak mau kehendaki dengan makna kecuali mengenal dalil di atas hudus alam dan esanya khalik dan esa sifat khalik, seperti barang yang datang dalam apa yang gebak oleh Nabi dalam agama. Maka dari mana ini haram mengenal Allah dengan dalil? Yang orang yang pegah wajib menolong. Jika mau meminta dalil untuk mangat orang dikenal Allah, ana mungkin haram. Wa in kana al mahdur wa tasyaghu wa ta'assub wal adawah wal baghdha wa ma yuhdi ilaihi al kalam fadzalika muharramun. Dan jika adalah yang terlarang itu tasyaghu, dakwaan dakwa yang meraya-raya tu, nya biasa terjadi waktu demo begah kan, dia awak polisi tam tanya di urang demo pegah salah ho yang ke demo di nan tasyarrub makna di mukhasamah wa raf'il aswat, mendawa raya-raya tu. Wa ta'assub kerule adalah permusuhan bagda bengeng. Wa ma yufdi ilaihil kalam, dan barang-barang yang membawa kepadanya oleh ilmu kalam. Maka bermula demikian diharamkan dan wajib memelihara daripadanya. Seperti barang bawaslu tekabu dan ujub dan ria dan galak kepemimpinan, daripada barang membawaki kepadanya oleh ilmu hadis, tafsir, fiqh, diharamkan, wajib pemelihara daripadanya. Jadi orang yang betul ilmu kalamnya wajib meruno, gepegah kamu meminta dalil kepada na Allah. Menyan haram. Tak ke haram mendung. Padahal kena cit daripada ilmu fikih sendiri. Dengan dia di ilmu fikih terkabur kan haram cit. Ujub haram cit. Galak kepemimpinan haram cit. Berarti kan baik ilmu kalam mentang nak efek samping kepada haram bala ilmi najis. Walakin la yumna'u minal ilmi. Tetapi beda ji, tidak dilarangkan daripada ilmu karena membawakinya kepada demikian. Belajar fikih hana gedang. Yang gedang efek sampingnya menyojik ketekabur oleh dia fikih. Hantar terima yang betul daripada orang lain, yang betul daripada kita mentelnya meruno fikih anak kita nya mau meruno ilmu kalam kita bak perdeakan kita, efek samping bisa timbul takabur dan sebagainya, mengarah kepada tasawuf, ta'assub, adawah getap cik. Jadi menyoba ilmu kalam orang ujung getap, menyoba fikih ujung mentang yang getah. Orang mana kan kajiannya mentang ke beda, kan kajiannya kata apa. Nah yang tenang kan. Tak jerabah kitab itu. Maka bagaimana adalah menyebut hujah dan yang dituntut dengan hujah dan koreksi daripada hujah itu mahdzur. Mana mungkin
menyata-mita dali, tamita hujjah, getam pun kan, mamnu pun kan, mungkin. Dan sungguh nekun li Allah Ta'ala, qul hatu burhanakum, katakan olehmu, hai Muhammad, bawalah dalil kamu, lawan Nabi ya. Yuba dali Tuhan dipegah dia. Kun azza wajal liyahlaka man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Hendak binasalah orang-orang yang terbinasa daripada keterangan, dan hiduplah orang yang hidup daripada keterangan. Dan kan Allah Ta'ala, qul hal indakum min sultanin bihadza, adakah di sisi kamu daripada keterangan dengan ini? Yang sultan itu sultan biasa ditanya ke raja Urmat dan lagi Sultan Hasan al-Bolkiah. Ini hujjatun, keterangan. Berarti kredit makna sultan demi ho yang enggak bapa yang menumpuk sultan raja dulu. Ini ai hujjatun wa burhanun. Makna sultan, keterangan, dalil. Kena Allah Ta'ala alam fa qul falillahil hujjatul balighah, katakan olehmu, bagi Allah ada keterangan yang sempurna. Dan kan Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim fi rabbi, adakah tidak engkau perhatikan kepada orang yang berhujjah akan Nabi Ibrahim pada Tuhannya, yaitu Namrus, hingga kenya baba fabuhital ladzi kafar, dah gadalah si alladzi yang kufuria. Tegebi keterangan di Nabi Ibrahim kepada Namrud, patah kalam Namrud ana itu pu begali ken buita dah gante. Karena disebut oleh Allah Subhanahu akan berhujah Nabi Ibrahim dan mujadalahnya dan pekeknya akan khasamnya pada tempat datang puji-pujian atasnya Ibrahim. Allah Ta'ala kepuja Nabi Ibrahim dalam Al-Quran tentang kehebatan Ibrahim tanggup gepupet Namrus. Dan kun azza wa jal wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, demikian keterangan kami beri akannya keterangan akan Ibrahim di atas kaumnya. Dan kun Allah Ta'ala qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana, berkata mereka itu kaum hai Nuh, sungguh kata mendawadawi dengan kamu, maka kata pula dawadawi dengan kamu. Dan kan Allah Ta'ala terpada cerita Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun ditanya kepada Nabi Musa, dahpo sekalian alam, hingga kennya Allah, awalau jituka bisyai'im mubin, adakah jikalau aku datangkan akan kamu dengan sesuatu yang nyata. Jadi secara sepintas dalam Al-Quran yang puja mendawa, tetapi mendawa para nabi dengan musuh lagi Ibrahim dengan Namrus, Musa dengan Fir'aun untuk menyatakan kebenaran. Nyo yang kecaci ilmu kalam no kan menyatakan kebenaran untuk pedalu lawan. Kipan cara tamurno cara mendawa yang kitanya untuk bermenang walau salah. Nyo yang masalah ni. Nyo yang cerita penulang Quran untuk menegakkan kebenaran. Mujadalah sih kena. Jadalta fa aksarta jidalana kan mudawadawi ji. Yang be salah pengertian be tu. Atau salah kai pubui tanya salah mentang tengah. Salah surah. Kamu bertasawuf di mudi yang dubi mudawa dah kemenang maksud. Nyo kata baca ayat Quran fa aksarta jidalana qad jadaltana jadal